Shalom semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tantangan zaman milenial. Sebelumnya, saya sendiri Trisuci Natalia dan rekan saya Abigail Sharon. Kami dari 11 OTKP. Langsung saja masuk kepada materinya. A. Mengenal generasi milenial. Perkembangan zaman ditandai dengan perubahan dan perkembangan yang secara otomatis membawa kemajuan sekaligus masalah yang akan memengaruhi berbagai bidang kehidupan. Beberapa ciri gaya hidup generasi milenial sebagai berikut. 1. Terbuka terhadap inovasi. Masyarakat menyambut setiap penemuan baru dengan antusias. Misalnya saja informasi terkini, penemuan obat untuk suatu penyakit tertentu, cara bersosialisasi, penggunaan teknologi canggih, perubahan pola hidup, bahkan gosip yang beredar di kalangan selebritis. Sebagai contoh, dalam upaya menyembuhkan penyakit tertentu, masyarakat lebih memilih cara paling manjur atau obat paling terkenal, meskipun harus membayar dengan harga yang lebih mahal. 2. Menghargai waktu. Masyarakat modern menggunakan lebih banyak waktu untuk berusaha menambah penghasilan dengan berbagai cara ataupun bersosialisasi. Misalnya, masyarakat modern sekarang lebih mengutamakan waktunya ke dalam hal yang positif. Contohnya klub kebugaran, klub pecinta makan sehat, klub pecinta lingkungan. 3. Bertindak rasional daripada irasional. Masyarakat modern tidak lagi terlalu terikat pada tradisi atau istiadat. Contohnya, generasi muda saat ini lebih memilih menggelar resepsi secara sederhana daripada resepsi yang penuh acara adat. 4. Menghargai prestasi. Setiap pekerjaan atau jasa berhak mendapatkan imbalan yang setimpal sebagai bentuk penghargaan terhadap profesi. Contohnya, saat ini seorang lulusan kedokteran wajib menambah 1 tahun pendidikan untuk memperoleh status kedokteran yang profesional. 5. Bebas berpendapat. Setiap orang bebas memberikan pendapat atau pandangan sebagai penilaian pribadi, tidak tergantung pada penerimaan atau penolakan masyarakat luas. Contohnya, perbedaan pendapat dipandang sebagai kekayaan yang harus dihargai dalam masyarakat maju. 6. Menghargai harkat hidup orang lain. Masyarakat zaman modern menempatkan harkat hidup sebagai hal yang utama, sebagai keinginan untuk dihargai dan diterima sebagai pribadi dan makhluk mulia yang diciptakan Tuhan. Misalnya, setiap tindakan yang merugikan orang lain dipandang sebagai tindakan yang layak mendapatkan ganjaran atau hukuman. Contohnya seperti tindakan pembunuhan, pemerkosaan, ataupun pencurian. B. Gaya hidup generasi milenial. 1. Individualisme. Manusia diciptakan sebagai makhluk paling mulia dan unik, mempunyai sifat mandiri, otonom, dan dapat menentukan pilihannya sendiri. Bagi individualisme, kepentingan pribadi adalah norma acuan atau dasar yang paling penting untuk menentukan sebuah kesimpulan, dan norma di luar dirinya bersifat relatif. Di dalam kehidupan bersama, manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan untuk saling membutuhkan. Keakraban berdasarkan kepentingan, ketertarikan, dan hobi yang sama hanyalah kesatuan berdasarkan kesamaan dorongan ego masing-masing orang. Contohnya, Paulus menekankan kesatuan dengan kesempurnaan sukacita di dalam Filipi 1 ayat 1 dan Yohanes 17 ayat 13. 2. Hedonisme diartikan sebagai paradigma berpikir yang menjadikan kesenangan sebagai pusat tindakan, atau any way of thinking that gives pleasure a central role. Hedonisme membuat manusia lupa kepada Tuhan. Saat ini masyarakat cenderung menyukai gaya hidup mewah dan bersenang-senang. Maka itulah kita harus selalu waspada dan tetap memelihara persekutuan dengan Tuhan dalam firman dan doa. Contohnya, ciri hidup hedonisme rupanya sedikit banyak sudah terserap oleh keluarga Lot. Ketika mereka diperintahkan untuk meninggalkan Sodom karena Tuhan akan menghancurkan kota itu, Lot berlambat-lambat. Kejadian 19 ayat 15-16. Mungkin ia tidak percaya Tuhan akan menghancurkan Sodom. Mungkin pula ia merasa sayang untuk meninggalkan kekayaan dan kenikmatan hidup di situ. Yang jelas, istri Lot binasa karena hatinya tidak bisa lepas dari Sodom. Kejadian 19 ayat 26. 3. Konsumerisme. Paham atau ideologi yang menjadikan seseorang atau sekelompok orang melakukan atau menjalankan proses konsumsi
atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan atau tidak sepantasnya secara sadar dan berkelanjutan. Hal yang mendorong mewabahnya konsumerisme yaitu pencitraan diri, menunjukkan suatu pribadi dalam masyarakat sosial, budaya postmodernisme, murah, mudah, dan menarik. Dan dapat diambil contoh dari kisah perjalanan di padang gurun bangsa Israel. Bangsa Israel dipelihara Allah dengan daging dan roti mana. Dengan roti mana, Allah mencukupkan kebutuhan jasmani bangsa Israel karena mengirimkan bagi mereka setiap hari. Allah memerintahkan mereka untuk mengumpulkan mana setiap pagi, tetapi mereka harus mengambilnya dalam jumlah yang cukup hanya untuk hari itu. Mereka tidak diperkenankan menyimpan roti sebagai persimpanan makanan untuk hari berikutnya, kecuali apabila keesokan harinya adalah hari Sabat. Dan lalu, mengapa bangsa Israel harus menerima roti mana sehari demi sehari dari Allah? Karena Allah menginginkan mereka terus bergantung hanya kepada Allah, bukan pada persediaan makan. Seperti, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu, di dalam Matius 6 ayat 33. Jadi, gaya hidup konsumerisme bukan hanya sekadar hidup boros dan mewah, tetapi gaya hidup yang percaya pada pemeliharaan Tuhan. 4. Materialisme adalah pengikut paham atau ajaran materialisme atau juga orang yang mementingkan kebendaan, harta, uang, dan sebagainya. Materialisme adalah pandangan hidup yang mendasarkan segala sesuatu, termasuk manusia, pada materi atau kebendaan semata-mata. Akibat buruk materialisme adalah menyebabkan orang Kristen salah prioritas. Matius 6 ayat 19-21. Menyebabkan orang menjauhi Tuhan. Matius 6 ayat 22-23. Menyebabkan manusia menduakan Tuhan. Matius 6 ayat 24. Menyebabkan manusia menjadi kafir, kehilangan kesukaan hidup dengan Tuhan. Contohnya dapat disampaikan melalui perumpamaan tentang penabur benih, petani yang kaya, kisah orang muda yang kaya, dan bahkan tentang Zakheus. Tuhan Yesus memperlihatkan bahaya yang ditimbulkan oleh materi atau kekayaan yang selalu diinginkan manusia di dalam Lukas 6. 5. Sekularisme. Sekularisme berbeda dengan sekularisasi. Pada masa kini, sekularisme adalah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Sekularisme juga suatu kepercayaan atau paham memisahkan antara urusan agama dari kehidupan dunia seperti politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Penganut paham sekularisme akan memisahkan agama dari kehidupan. Manusia berbuat kejahatan atas alasan kesenangan pribadi, membunuh tanpa rasa bersalah, merampok dengan mengabaikan nyawa orang lain, bahkan rasa berkeperi manusia saat melihat orang lain mengalami kecelakaan lalu lintas. Contohnya dapat diambil dari seorang imam dan Lewi yang berjalan melewati orang sebangsanya yang tergeletak di jalan setelah dirampok penjahat. Di dalam Lukas 10 ayat 25-37. C. Degradasi moral. Moral adalah etika, tata krama, dan budi pekerti. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral. Moral juga dapat diartikan sebagai perbuatan, tingkah laku, ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Pada masa sekarang, di era bebasnya pergaulan remaja, degradasi moral dapat terlihat dengan maraknya seks bebas dan aborsi. 1. Seks bebas. Seks bebas tidak hanya di kalangan usia dewasa, tapi juga justru marak di kalangan remaja atau pelajar SMA. Mereka tidak hanya melakukan seks dengan pacar, tapi banyak di antara mereka yang terlibat dengan dunia prostitusi online. Faktor penyebab seks bebas bisa dari kecelakaan, tidak disengaja karena dikuasai hawa nafsu, mereka sudah dewasa, dan pergaulan yang salah dari teman. Padahal hubungan seks dapat mengakibatkan menularnya penyakit HIV atau AIDS, dengan mudah hamil di luar nikah dan putus sekolah. 2. Aborsi. Aborsi biasanya diartikan sebagai gugurnya fetus dari rahim ibu dan dikeluarkannya janin sebelum waktunya, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Aborsi biasanya dilakukan saat janin masih berusia muda sebelum bulan keempat masa kehamilan. Dasar titah
Dalam keluarnya 20 hukum ke-6, jangan membunuh. Aborsi termasuk tindakan pembunuhan karena janin dalam kandungan adalah manusia yang diberikan Allah napas hidup. D. Dehumanisasi. Dehumanisasi adalah penghilangan harkat manusia atau suatu proses yang menjadikan manusia tidak sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, melainkan hanya bisa menirukan atau melaksanakan sesuatu yang diukur dengan apa yang dimilikinya dalam bentuk tertentu. Dehumanisasi menempatkan manusia pada derajat yang rendah tanpa penghargaan yang layak. Generasi milenial bertumbuh dalam kondisi sosial di mana penghargaan kepada orang tua atau kepada yang lebih tua, sehingga mereka bertumbuh menjadi pribadi yang egois, tidak menghargai orang lain, dan akhirnya tidak menghormati Tuhan yang telah menciptakan dan memberikan segalanya. Demikian presentasi yang telah kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Saya Abigail Sharon dan rekan saya Teh Suci Natalia dari kelas 11 OTKAP 1.